pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang bisa bertemu kembali di dalam sekolah minggu. Dan kita belajar pelajaran ke-9 dengan judul Tidak Menyangkali Tuhan. Dan bacaan kita di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Nanti apabila ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf. Dan kita tetap fokus pada pelajaran pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah segarkan diri kami dengan dapat hidup menikmati hari yang baru. Setelah tadi malam kami boleh beristirahat dengan pimpinan Tuhan dan baik adanya. Sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan di dalam Habakuk dan juga berharap Tuhan menolong memberikan pengertian kepada kami agar kami boleh mengerti maksud Tuhan dari pelajaran pagi ini. Ampunkan Bapa salah dosa kami, nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul perikop di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19 itu adalah doa Nabi Habakuk, di mana Habakuk menghadapi penindasan-penindasan dan juga hal-hal yang tidak enak ya untuk pribadi Nabi Habakuk. Nah, tujuan pelajaran pada pagi hari ini adalah kita diharapkan mendapatkan pengertian tentang kesetiaan memuji Tuhan di tengah ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Dan juga agar kita memahami hal kesetiaan memuji Tuhan di tengah ketidakadilan yang terjadi. Jadi diharapkan kita bersama mendapatkan dua hal penting itu. Mengerti, mendapatkan hal-hal yang terbaik untuk kita dapat setia memuji nama Tuhan dan juga memahami tentang kesetiaan memuji Tuhan. Memang sepertinya mudah untuk berkata setia memuji Tuhan. Mudah untuk berkata, ayo memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun, jika situasi, kondisi tidak memungkinkan, akan terasa sulit. Misalnya di tengah ketidakadilan di tengah masyarakat. Apa yang harus kita perbuat ya? Ada istilah dalam pelajaran hari ini, langit tidak selalu biru katanya ya, atau tidak selalu cuaca itu cerah, yang artinya bahwa hidup kita kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti saat ini ya, wabah penyakit, pandemi COVID-19, bencana alam, kehilangan pekerjaan yang bisa dianggap kiamat ya untuk seseorang yang kehilangan pekerjaan. Ataupun peperangan yang menyengsarakan rakyat yang saat ini sekarang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Sangat-sangat menyengsarakan rakyat ya, dan tidak enak rasanya ya. Itu hal krisis dan keadaan buruk ya, yang terlihat oleh mata kita ya. Bagaimana jika ada krisis yang tidak terlihat? Bagaimana dengan keadaan yang tidak diinginkan dan juga tidak terlihat? Misalnya kekecewaan, putus asa, khawatir, dan lain sebagainya. Itu krisis yang tidak terlihat. Ada satu kunci dari pelajaran ini untuk mengatasi dua hal tersebut. Ya, tidak menyangkali Tuhan dan dapat mengatasi hal krisis tadi. Yaitu, jika kita tetap beriman. Jika kita tetap beriman dan berharap penuh pada Tuhan, yakin bahwa mengandalkan Tuhan adalah sumber kemenangan. Kita akan belajar dari kitab Nabi Habakuk yang ditulis sekitar tahun 609 sampai 599 sebelum Masehi, di mana dikisahkan Nabi Habakuk menghadapi penindasan. Nabi Habakuk mengalami kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian. Kita sekarang juga hidup mirip seperti keadaan yang pernah dialami Habakuk.
di mana manusia melakukan berbagai kejahatan. Nabi Habakuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Nabi Habakuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, memberitahukan bahwa akan ada bahaya terhadap bangsa Israel. Bahayanya adalah bangsa Israel akan ditindas oleh bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Dan Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dia membela bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel diizinkan Tuhan tertindas? Di tengah krisis yang terjadi, Nabi Habakuk tetap mengingatkan agar umatnya, yaitu bangsa Israel, tidak putus asa, melainkan perlu mengoreksi diri dan tetap hidup dalam pengharapan kepada Kristus dengan imannya masing-masing. Mereka harus beriman kepada Tuhan. Nabi Habakuk menghadapi krisis yang terjadi, namun dia tetap berdoa. Habakuk pada pasal 3 dapat dibaca, itu bentuk doa Habakuk ya. Pasal 3 ayat 1-19. Doanya memberi pengajaran bahwa respon yang terbaik dalam menghadapi keadaan yang buruk adalah tetap berdoa. Habakuk doanya seperti apa? Doa tersebut berisi pernyataan iman bahwa sekalipun makanan untuk hidup tidak ada, sekalipun tidak memiliki apapun dalam hidup, misalnya zaman sekarang tabungan habis, kemudian usaha macet, usaha rugi, keadaan sulit. Namun Nabi Habakuk menyatakan dia tetap bersorak-sorak dan beria-ria dalam Tuhan Allah. Karena dia yakin, dia beriman kepada Allah bahwa dia, Allah, sanggup menyelamatkan bangsa Israel dan Habakuk sendiri. Iman seperti Habakuk ini sangat perlu dimiliki oleh kita sebagai murid-murid Yesus. Bahwa dalam keadaan dan situasi apapun, kita tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan, hingga mampu bersukacita dan memuji Tuhan. Doa dan pergumulan Nabi Habakuk menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa orang yang beriman tidak terpuruk dalam keadaan yang buruk. Sehingga dari hati kita tetap mengalir puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap memiliki iman bahwa Tuhan akan membuat segalanya baik. Sekalipun saat itu kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Kita sebagai murid Yesus tidak akan menyangkali Yesus sekalipun menghadapi situasi penuh kesulitan. Karena orang yang setia akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pada buku pelajaran yang Bapak dan Ibu serta saudara pegang, ada 3 ayat dalam Habakuk pasal 3 ini, yaitu ayat 17, 18, dan 19. Sebelum kita bahas ketiga ayat tersebut, kita lihat juga ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa Habakuk gentar hatinya. Kadang kita mirip dengan Habakuk, gentar hati saat menghadapi krisis kehidupan ini. Namun, patut kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, siapakah dia? Siapakah kita? Siapakah saudara dan saya yang berani meragukan keadilan Allah? Ayat 17 dan 19 menjawabnya. Habakuk menunjukkan keyakinan dan percayanya kepada Kristus. Habakuk menunjukkan imannya di dalam Tuhan. Pengharapan Habakuk tidak diletakkan pada situasi kondisi yang tidak menjanjikan. Kita juga bisa memiliki iman seperti Habakuk, berpikir secara positif dan positif melihat keadaan sekitarnya. Kita belajar dari Nabi Habakuk, dan jika hal tersebut dialami oleh kita zaman sekarang, bagaimana sikap kita agar kita tidak menyangkal Tuhan? Ada 3. Yang pertama adalah permasalahan hidup pada ayat 17 ya. Hidup tidak mungkin tanpa masalah, sebab masalah adalah bagian dari proses kehidupan. Jika suatu masalah terjadi, kita harus merespon dengan pikiran positif, disikapi sebagai orang yang beriman. Jika ada pertobatan yang dilakukan, lakukanlah sebagai koreksi untuk kita.
Kalau ada dosa, ada kesalahan, kita perlu bertobat. Kita terus memohon pertolongan dan pengharapan dari Tuhan. Dan yang penting tetap beriman kepada Tuhan. Setiap keadaan adalah panggilan agar kita mengandalkan Tuhan. Keadaan apapun, keadaan sukacita, keadaan sedih, keadaan tertekan, keadaan kita bebas, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita juga dapat berpikir bahwa semua masalah yang diizinkan Tuhan adalah agar kita memiliki iman yang semakin teguh. Contoh permasalahan hidup yang dapat mengarah menyangkali Tuhan adalah menganggap pertolongan Tuhan itu tidak ada. Belum dirasakan ketika kita berdoa, belum dijawab ketika kita minta melalui doa. Sehingga kita menyangkali Tuhan. Tuhan ternyata tidak ada. Buktinya saya minta pertolongan Tuhan, belum dijawab. Bahkan dikatakan tidak ada jawaban. Ketika minta kesembuhan, tidak ada kesembuhan. Atau belum ada kesembuhan. Sehingga ada penyangkalan dari hati kita. Nah, ini diharapkan tidak ada di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Hal yang kedua, tetap mengikut Tuhan pada ayat 18. Tuhan itu setia dan memiliki rancangan terbaik ketika menghadapi keadaan yang buruk seperti sakit, kecelakaan, seseorang yang kita kasihi dipanggil pulang ke surga, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Memang kita kadang sulit menerima menghadapi rancangan Tuhan yang mengizinkan hal terburuk terjadi. Yeremia 29 ayat 11, ayat ini terkenal sekali, sebab aku Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan, untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Intinya Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan tepat waktu pada saat kita tetap mengikut Tuhan. Dalam hal kesulitan, iman kita diuji agar makin murni. Kita percaya bahwa Tuhan tetap peduli. Kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan merawat kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, jangan pernah menyangkali Tuhan. Kita harus tetap mengikut Tuhan, tetap beriman teguh kepadanya. Hal yang ketiga, Tuhan sumber kemenangan pada ayat 19. Tetap setia kepada Tuhan sekalipun dihantam permasalahan hidup bertubi-tubi. Merupakan jalan kemenangan. Ada 3 jurus, ada 3 solusi yang harus kita hadapi. Yang pertama, dengan tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menunjukkan bahwa permasalahan kita tidak dapat melumpuhkan iman kita. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan juga kita hidup di dalam pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan, karena Tuhan memberi kekuatan dan kecakapan untuk mampu melewati semua kesulitan. Ketiga, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dapat berkata, sungguh Tuhan itu baik. Di saat-saat hidup kita mengikut Tuhan, akan penuh kesulitan dan tantangan. Pandanglah pada Tuhan Yesus. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kemenangan bagi kita, umatnya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harap, jangan pernah menyerah. Pada saatnya Tuhan, Dia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Tips dari pelajaran ini, jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetapi takjublah, heranlah karena Dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa tergelap apapun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, silakan nanti berdiskusi di kelas masing-masing. Jika
akan bersaksi dengan singkat sehubungan dengan pelajaran hari ini, silakan diperbolehkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran ini. Ketika kami berdiskusi, Tuhan memberkati diskusi itu menjadi makna yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika ada permasalahan hidup maupun tantangan hidup, Tuhan tolong bantu kami agar kami tidak menyangkal Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami, harapan kami kepadamu Tuhan. Dengan iman kami, dengan pengharapan kami. Dan juga kami merasa yakin Tuhan akan menjawab dan memberikan pertolongan demi pertolongan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kiranya di usianya yang ke-60 semakin bertambah dewasa rohaninya, semakin maju dan semakin bertumbuh dalam Tuhan, menjadi berkat dan lebih bersahati dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat ulang tahun yang ke-60 gerejaku, Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Semakin diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun rumahku, gerejaku, Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-60. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap menjadi saluran berkat. Dirgahayu Gereja Baptis Indonesia Bethlehem ke-60. Jadilah gereja yang memberitakan kabar baik. Dirgahayu. Halo, Gereja Baptis Bethlehem, selamat berulang tahun, sudah ke-60. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo, saya Kimberly dari kelas Media. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerejaku Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-60. Semoga gerejaku menjadi gereja yang lebih tumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya dan PDI mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-60. Semoga dengan bertambahnya usia, kita sebagai jemaat terpanggil melayani dengan hati, diberkati dan menjadi berkat. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Bethlehem ke-60. Kiranya Tuhan semakin menyempurnakan Gereja Baptis Bethlehem di dalam persatuan, kasih, ketulusan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. My name is Sharon, Pratama Sunday School. Happy 60 years birthday, Bethlehem Church. God bless you. Selamat ulang tahun Gereja Bethlehem ke-60. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay! Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-60. Halo, nama saya Adriel. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Semoga Gereja Bethlehem terus maju, bertumbuh, dan menjadi berkat untuk jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat ulang tahun Gereja Bethlehem. Semakin menjadi berkat. Dah. Happy birthday gerejaku. Happy birthday gerejaku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday gerejaku. Selamat ulang tahun GBI Bethlehem yang ke-60.
semakin bertumbuh dalam melayani Tuhan dan jemaat. God bless you.